Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah aplikasi pemrograman yang berjudul To-Do dan Pelacak Kebiasaan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Paujan Bahyu Nur Cahyo Nugroho, yang kedua Rio Rahman Mubarok, yang ketiga Muhammad Ibrahim, dan yang keempat ada Rama Anggara. Latar belakang. Dalam aktivitas sehari-hari, kita sering memiliki banyak daftar tugas yang harus dikerjakan, mulai dari pekerjaan, belajar, hingga kegiatan pribadi. Namun, tanpa sistem pencatatan yang rapi, tugas-tugas tersebut mudah terlupakan atau tidak terkelola dengan baik. Karena itulah dibutuhkan sebuah alat sederhana yang dapat membantu mencatat, memantau, dan menyelesaikan tugas secara lebih teratur. Aplikasi To-Do List yang dibuat menggunakan Python ini hadir sebagai solusi ringan yang bisa dijalankan langsung melalui command line dengan memanfaatkan SQLite sebagai penyimpanan data. Setiap tugas dapat disimpan secara permanen tanpa perlu instalasi database tambahan. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur untuk menambah tugas, menandai tugas yang selesai, melihat daftar tugas, hingga menampilkan statistik progres. Aplikasi sederhana ini dirancang agar mudah dipahami dan dikembangkan kembali, sekaligus menjadi contoh penerapan nyata antara Python, database, dan interaksi berbasis perintah. Next. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada 2. Yang pertama, bagaimana cara membuat sebuah aplikasi sederhana yang dapat mencatat, menyimpan, dan mengelola daftar tugas secara permanen tanpa memerlukan instalasi database yang kompleks. Dan yang kedua, bagaimana menyediakan fitur yang mudah digunakan untuk menambah tugas, menandai tugas sebagai selesai, menampilkan daftar tugas, serta melihat progres keseluruhan secara jelas dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu masuk ke tujuan. Tujuan yang pertama yaitu membantu penggunaan mencatat tugas dengan cara yang lebih rapi dan mudah diingat daripada menyimpan daftar tugas di kertas atau catatan yang mudah hilang. Program ini menyediakan tempat yang praktis untuk menuliskannya dan menyimpannya secara permanen. Yang kedua yaitu mempermudah penggunaan melihat perkembangan tugas yang sedang dikerjakan. Pengguna bisa menandai tugas yang sudah selesai, melihat apa saja yang masih tertunda, dan memantau progresnya tanpa harus memeriksa semuanya satu persatu. Selanjutnya ada struktur file, yaitu dalam aplikasi To-Do List ini, struktur berkas yang digunakan sebenarnya sangat sederhana, sehingga mudah dipahami oleh siapapun yang melihatnya. Program utama berada dalam satu file Python yang berisi seluruh logika aplikasi, mulai dari cara menambah tugas hingga menampilkan statistik. Selain itu, aplikasi ini menggunakan sebuah file database bernama TaxDB yang otomatis dibuat saat program pertama kali dijalankan. File database inilah yang menyimpan semua data tugas secara permanen. Dengan struktur yang ringkas seperti ini, pengguna maupun pengembang dapat lebih mudah mempelajari alurnya serta melakukan perubahan atau pengembangan lanjutan tanpa harus berurusan dengan folder atau konfigurasi yang rumit. Selanjutnya yaitu penambahan data. Untuk menambah tugas baru ke dalam aplikasi, pengguna cukup memasukkan perintah sederhana melalui command line. Program akan menyimpan judul tugas tersebut ke dalam database dan otomatis mencatat waktu saat tugas dibuat. Proses ini dibuat sederhana mungkin agar pengguna bisa langsung menuliskan apa yang ingin dikerjakan tanpa langkah tambahan yang membingungkan. Setelah tugas berhasil ditambahkan, program menampilkan ID tugas yang baru dibuat sehingga pengguna dapat dengan mudah mengenali atau mengalaminya lagi di kemudian hari. Dengan cara ini, setiap tugas yang muncul dalam rutinitas harian dapat dicatat dengan cepat dan tetap tersimpan dengan rapi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada prinsip kerja. Nah, untuk alur kerja program ini
dirancang sesederhana mungkin dan mudah diikuti. Jadi ketika aplikasi berjalan, hal pertama yang dilakukan adalah memastikan bahwa database sudah tersedia. Nah, jika belum ada, program otomatis membuatnya. Yaitu program membaca perintah yang diberikan oleh pengguna command line. Misalnya menambahkan tugas, menandai tugas selesai, kemudian ada menampilkan daftar tugas atau melihat statistik. Nah, berdasarkan perintah tersebut, program kemudian memanggil fungsi yang sesuai dan melakukan operasi di database, seperti menyimpan data baru atau memperbarui status tugas. Setelah diproses selesai, hasilnya langsung ditampilkan kembali ke pengguna. Dengan hal seperti ini, seluruh proses berlangsung cepat, jelas, dan tidak membingungkan, meskipun dijalankan hanya melalui terminal. Next. Kemudian ada analisis data. Data yang terkumpul dalam aplikasi ini sebenarnya datang dari kebiasaan pengguna sendiri, mulai dari tugas yang ditambahkan, mana yang sudah selesai, sampai tugas apa saja yang menunggu untuk dikerjakan. Dari informasi sederhana ini, program mencoba memberikan gambaran kecil tentang pola aktivitas pengguna. Misalnya, berapa banyak tugas yang sudah dikerjakan, seberapa banyak yang belum tersentuh, dan seberapa jauh progres yang sudah dicapai. Analisis seperti ini membantu pengguna melihat apakah mereka sedang produktif atau justru menunda banyak hal, sehingga bisa menjadi pengingat untuk mengatur pekerjaan dengan lebih baik. Next. Sini ada kelebihan dari program ini. Program To-Do List ini dirancang agar mempermudah dalam kehidupan sehari-hari dengan tampilan yang sederhana. Jadi siapapun bisa langsung menambahkan atau menandai tugas tanpa bingung. Semua data tersimpan rapi di database. Jadi tugas yang sudah dicatat tidak akan hilang meskipun program ditutup. Nah, selain itu, pengguna bisa langsung melihat progres pekerjaan mereka, mengetahui tugas mana yang sudah selesai dan mana yang masih menunggu. Kelebihan-kelebihan ini membuat program menjadi alat yang ringan, membantu mengatur pekerjaan, dan memudahkan pengguna tetap produktif setiap hari. Next. Nah, kesimpulannya, aplikasi To-Do List ini menunjukkan bahwa manajemen tugas sehari-hari bisa dilakukan dengan cara sederhana namun efektif. Dengan menggunakan Python dan SQLite, program ini memungkinkan pengguna mencatat tugas, menandai yang sudah selesai, serta melihat progres secara otomatis. Tampilan yang sederhana dan penyimpanan yang membuatnya mudah digunakan bahkan bagi pemula. Secara keseluruhan, aplikasi ini membantu pengguna tetap terorganisir, meningkatkan produktivitas, dan memantau perkembangan tanpa ribet. Selanjutnya kita bakalan langsung ke running aplikasi, tapi sebelum ke running aplikasi, di sini kode program yang kami buat ada sebanyak 150 line. Kita langsung ke running. Nah, untuk program kami ini di sini ada 4 perintah. Ada add untuk menambahkan tugas baru, kemudian down untuk menyelesaikan tugas, kemudian ada list untuk menampilkan tugas, dan ada stats untuk menampilkan statistik. Kita akan menambahkan tugas. Tugas yang pertama sudah ditambahkan, kemudian kita akan tambahkan tugas lagi. Nah, baik, di sini sudah ada 2 tugas yang sudah ditambahkan. Kita akan cek apakah data ini sudah masuk atau belum. Baik, tugas data yang tadi sudah masuk. Di sini ada 2. Kemudian kita akan menyelesaikan salah satu tugas, yaitu yang nomor 16 ini, dengan mengerti Python to Python. Kita masukkan nomornya yang 16.
Nah, tugas selesai. Kemudian kita lihat yang statistik. Nah, di sini ada tugas selesai 16 dan belum diselesaikan satu, dan presentasinya itu 94,1%. Kenapa di sini ada total tugasnya 17? Karena sebelumnya kami sudah mencoba running untuk kode yang ini, dan data yang di running ini tersimpan secara permanen. Baik, kita lanjut buat cek tugas yang belum selesai. Ini ada satu tugas lagi yang belum selesai, kita selesaikan. Nah, di sini semua tugas yang 17 sudah selesai. Terus kita cek apakah semua tugasnya sudah selesai atau belum. Nah, di sini sudah tidak ada tugas. Jadi semua tugas yang tadi sudah diselesaikan. Mungkin untuk simulasi cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.